Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Feswin Arno dari kelas 2 di 3 ITIA dengan NRP 2103191004. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview kuliah tamu yang tentang Agile Mindset dan Implementation to Improve Team and Product Quality. Agile diartikan sebagai agility atau kelincahan atau bisa juga kecepatan. Tujuannya adalah supaya tim atau produk mampu adaptif atau adaptasi dari setiap perubahan. Untuk pembahasannya yang pertama ada sejarah Agile, itu sejarah terbentuknya Agile sebagai metodologi baru. Yang kedua Agile, itu tentang Agile Onion yang berisikan mindset, value, principles, practice, tools, and process. Dan yang ketiga Agile Development. Ada perbedaan antara tradisional dengan Agile Development, kemudian ada Agile Life Cycle, dan Triple Constraint. Yang pertama kita masuk ke sejarah. Pada tahun 1950-an sampai 1990-an ini merupakan era awal software development. Karena pada era ini banyak negara baru merdeka. Negara-negara tersebut mulai membangun negaranya. Sehingga jenis pekerjaan yang paling dicari pada era ini yaitu insinyur yang membangun sebuah bangunan. Akhirnya mindset membangun itu secara komprehensif atau secara lengkap. Pertama harus ada dokumentasinya, kemudian desainnya, hingga implementasinya. Nah, mindset tersebut digunakan dalam software development. Akhirnya pendekatan tradisionalnya itu waterfall model. Namun dengan menggunakan waterfall model ini, banyak produk yang dihasilkan sering tidak bagus. Akhirnya pada tahun 1991 hingga 2000-an, software developer merasa ada yang salah antara perbedaan dari traditional approach dengan menggunakan traditional approach. Akhirnya ilmuwan software engineer atau software developer membuat model-model baru. Banyak model yang dikembangkan. Akhirnya mereka membentuk sebuah aliansi yaitu Agile Alliance, dan akhirnya mereka akhirnya terbentuklah Agile. Kemudian kita masuk ke Agile. Itu tentang Agile Onion yang berisikan mindset, values, principles, practice, tools, and process. Pada mindset ada fixed mindset dengan agile mindset. Pada mindset fixed atau tetap, yaitu mindset yang menerima apa adanya tentang apa yang dia peroleh. Dibandingkan dengan mindset agile, yaitu mindset yang selalu grow atau tumbuh dalam pola pikirnya. Kemudian teori X dan teori Y. Teori ini tentang sense of belonging atau rasa kepemilikan. Pada teori Y, rasa tersebut tidak ada, sehingga biasanya seorang anggota tim tidak mempunyai integritas, bekerja sedikit mungkin, dan hanya mengikuti arahan. Sedangkan pada teori Y, rasa kepemilikan tersebut ada, sehingga dia mempunyai integritas dan memiliki inisiatif dalam kerjanya. Kemudian pada values, yaitu tentang Agile Manifesto Statement of Values, di mana individual atau interaksi lebih penting atau didahulukan daripada proses dan alat.
Kemudian working software. Software yang bekerja itu lebih didahulukan daripada dokumentasi yang lengkap. Kemudian customer collaboration atau berkolaborasi dengan customer itu lebih didahulukan daripada kontrak negotiation. Kemudian respon pada perubahan itu juga lebih didahulukan daripada mengikuti plan. Namun tidak menutup kemungkinan pada bagian kanan ini, pada proses tools, comprehensive documentation, contract negotiation, following a plan itu tidak harus ditiadakan. Kita juga bisa mengikut campurkannya dalam pembuatan software. Kemudian principles, ada 12 principles of agile. Yang pertama yaitu customer satisfied, kedua welcome change, yaitu mampu menerima perubahan meskipun perubahan itu ada di bagian terakhir. Kemudian deliver frequently atau mendeliver produk tersebut secara berkala. Kemudian working together, motivate team, face to face, working software yang bekerja, itu tentang agar software prinsipal dari Agile ini supaya software mampu bekerja atau memiliki values. Constraint based, good design, simplicity, self-organized, dan yang terakhir reflect and adjust. Kemudian pada Agile practice, yaitu Agile practice and framework, ada banyak, ada Scrum, bisa juga menggunakan Extreme Programming, kemudian Crystal Clear, Kanban, RAD, Adaptive Software Development, UP, DSDM, dan Startup, Scrumban, atau mungkin juga bisa menggunakan pendekatan antara Agile dengan Waterfall dengan menggunakan Agile Waterfall Hybrid, dan masih banyak lagi. Kemudian untuk tools-nya itu ada, kita bisa menggunakan banyak, ada GitHub, ada Basecamp, Assembler, dan lain-lain. Kemudian Agile Development. Perbedaan dari tradisional dengan Agile Development yaitu pada tradisional yaitu waterfall. Pertama yaitu requirement, kemudian design, develop, testing, kemudian terakhir deployment. Ini dilakukan secara berurutan, terurut, dan hasil akhirnya merupakan produk final. Sedangkan pada Agile itu ada sprint. Di tiap sprint sama, juga ada request, design, develop, test, kemudian deploy. Namun hasilnya atau produknya itu harus memiliki values di tiap sprintnya. Dan semakin tinggi sprintnya, maksudnya semakin, di sini ada 3 sprint. Pada sprint ke-1 dengan sprint kedua akan bertumbuh produknya. Produknya itu akan bertumbuh hingga akhirnya produk finalnya terselesaikan. Kemudian pada Agile Life Cycle bisa dilihat pada yang A itu merupakan pendekatan tradisional, di mana pertama kita membuat ban-nya dahulu, kemudian membuat ban keduanya, kemudian bodinya, akhirnya terbentuklah mobil. Dan di mana pada setiap 1, 2, 3 itu masih belum memiliki values atau tidak bisa digunakan. Berbeda dengan Agile, di mana pada setiap sprint itu harus memiliki values. Pada
Gambar ini tujuan utamanya adalah membuat mobil. Nah, values untuk mobil adalah mampu memindahkan seseorang dari suatu tempat ke tempat lain. Maka dari itu, sebelum kita membuat mobil, kita bisa menggunakan skateboard. Kemudian berlanjut hingga sepeda, sepeda motor, dan akhirnya terbentuklah mobil. Kemudian triple constraint. Pada waterfall itu fitur yang diutamakan, sehingga waktu dan cost itu beradaptasi dengan fiturnya. Namun kualitasnya itu kadang tidak bagus. Sedangkan pada agile itu yang diutamakan adalah time dan cost-nya, di mana fitur-fiturnya itu bisa merupakan variabel yang bisa berubah-ubah. Maka kualitasnya itu insya Allah terjamin. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.